Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah Al-Kahfi, meneruskan kisah. Ada yang menyebut kisah itu tanda petik fiktif. Artinya jangan ditanya kejadian nyatanya kapan, di mana dan siapa. Karena Allah memang memiliki kewenangan mutlak untuk membuat contoh dan memilih contoh, baik nyata maupun tidak nyata. Karena yang terpenting dari semua contoh termasuk kisah adalah pesan yang mau dibangun, termasuk yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang ada orang punya anggapan keliru, termasuk kita sebetulnya. Jadi kekeliruan pertama adalah, kan diantara kita ada yang oleh Allah diberi rezeki lebih sehingga disebut kaya, yang lain kurang kaya. Pernah tidak muncul perasaan, misal Pak Hali kaya, misal merasa pantas mendapat kekayaan itu karena ibadah? Wajar kita masuk ke ibadah tertib. Ada nggak perasaan seperti itu? Kebanyakan karena usaha maksimal. Enggak, artinya, nah kalau memang ada, inilah yang kita bicarakan, yaitu beberapa kesalahan, yaitu orang mengukur sukses dan tidak sukses dari materi. Nah itu dedengkotnya iblis. Iblis itu pernah sombong dengan acuan materi, bahwa dia diciptakan dengan bahan baku atau materi yang menurut anggapan dia lebih baik, yaitu api, dan yang lain tanah. Menurut anggapan dia, benar atau tidak anggapan iblis, tapi substansinya adalah iblis menggunakan materi sebagai acuan.
Nah, kisah yang kemarin diangkat adalah kisah yang serupa dengan iblis, yaitu petani yang kaya ini merasa sombong. Dia merasa lebih pantas mendapatkan kekayaan. Tapi kesombongannya berlanjut bahwa kekayaan yang dimilikinya itu akan menjamin sukses di akhirat nanti juga. Di Brunei baru ditebak. Nah itu yang mau kita rapikan. Mari kita teruskan karena kisahnya terputuskan ya. Sampai ayat berapa itu Pak Panti? 36. Iya. Qala, maka berkatalah yang kemarin itu, ada yang bilang ini dua orang ini kakak beradik ya, tapi hadisnya enggak sahih. Qala lahu sahibuhu, maka temannya yang miskin ini masih terus berusaha menasihati sesama petani temannya yang petani sukses itu. Wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan saling berbincang-bincang santai sebetulnya. Yuhawiruhu itu berbincang-bincang santai dari hati ke hati. Akafarta, emang kamu nekat tak? Bisa diartikan kafir, bisa diartikan menolak peran Tuhan. Emang kamu pikir kekayaan yang kamu capai tidak ada peran Tuhan? Nah, maka di ujung nanti kisah ini dia layak disebut musyrik. Nanti berarti siapapun di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang sombong karena mendapatkan hal yang lebih dibanding lain, tapi tidak merasa itu titipan Allah, bergeser ke syirik juga, bukan hanya kafir. Akafarta, apakah kamu mau coba-coba menganggap tidak ada peran Allah, melupakan billadzi khalaqaka, terhadap zat yang telah menciptakan kamu? Emang kamu pikir anggur dan juga kurma, air yang mengalir terus-menerus di kebun kamu itu mutlak peran kamu, tidak ada peran Tuhan? Nah itu, lihat diri kamu. Alladzi khalaqaka, kamu diciptakan min turab, dari tanah. Summa min nutfatin, ada juga yang dari setetes air, di air hina ramai-ramai kok. Summa sawwaka rajulan, dari kedua sumber itu, baik dari tanah bapak kita Nabi Adam, atau yang dari air hina, sperma, semuanya akhirnya sama, disempurnakan menjadi manusia, rajulan. Lihat diri kita, kita bukan siapa-siapa. Bahkan kita lahir dengan tidak memakai apa-apa. Anetah baru hari lagi lahir tunggu sendal. Belum sempat. Belum. Nanti kita menghadap Allah tanpa sendal. Nah, sendal ini menjadi penting karena disebut dalam hadis Nabi. Oh iya, Ustaz, kan di kafani nggak pakai sendal. Bukan itu yang dibicarakan. Menghadap di padang mahsyar itu dengan 4 keadaan. Sebagaimana kita lahir. 1, tidak pakai sendal. 2, tidak pakai baju. 3, tidak bawa apa-apa. Nah yang keempat lupa saya. Ingat nggak per hal itu hadisnya itu? Kalau yang berkaitan dengan Bilal bin Rabah, rompahnya udah segenap di surga, gimana? Ya bu, nggak dipakai itu mah. Terompahnya doang ada di sana, di pita. Jadi kita telanjang bulat menghadap Allah itu, sebagaimana kita
lahir maksudnya tidak bawa apa-apa. Harta yang dikumpulkan, mobil, apapun, semua ditinggal. Bahkan istri tidak ikut mati, ditinggal. Istri bahkan para ahli baru berapa hari ya, baru 90 hari atau berapa, udah diincar lelaki lain istri. Jadi kita tidak bawa apa-apa. Lakinna, tapi bagaimanapun masih dinasihati oleh petani yang miskin. Wallah, dia Allah, Rabbi Tuhanku. Wala usyriku bi Rabbi ahadan. Saya enggak mau melakukan tindak kemusyrikan. Lihat tuh, saya tidak mau melakukan tindak kemusyrikan kepada Tuhanku dengan yang lainnya. Berarti si petani miskin ini menganggap petani kaya itu sudah melakukan tindak kemusyrikan. Sebabnya apa? Tidak mengakui peran Tuhan terhadap pencapaian pertanian yang dimilikinya, yaitu anggur yang melimpah ruah, kurma yang melimpah ruah, asetnya terus bertambah. Samarun kan. Ada juga nafarun di situ istilahnya. Ada yang menerjemahkan pegawai karyawannya banyak, ada juga yang menerjemahkan keturunannya banyak. Karena orang dulu lah memesakat ruani dua anak. Di pateni kan malah kasih wadon kan, karena jadi beban ekonomi doang. Semakin kaya semakin banyak anaknya, nggak ada yang dibunuh. Nah sehingga punya anak, punya keturunan itu status sosial. Wih, anak wadonnya lengkap, berarti sugih. Kalau anak wadonnya hilang telu, berarti dipateni telu. Miskin.